Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, dan bulan penuh rahmat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Dan semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Rabanians yang berbahagia, Miss Rika akan mulai dari pertanyaan sederhana. Pernahkah kalian merasa sedih hanya karena tidak dipuji? Atau pernah tidak kalian merasa kecewa hanya karena tidak ada yang memperhatikan kalian? Contohnya, kalian upload foto di media sosial, tapi tidak ada yang melihat atau yang melihatnya sedikit. Bahkan yang like-nya pun sedikit. Atau contoh lain, kalian sudah berbuat baik, tapi tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Lalu kalian mulai berpikir, apakah aku tidak dianggap ya? Atau aku ini tidak penting? Itu karena kita sedang mencari validasi dari manusia. Padahal sebagai muslim, tujuan hidup kita bukan agar dilihat oleh manusia, tapi agar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kultum kali ini, Miss Rika akan membahas mengenai bagaimana kita mengejar validasi Allah, bukan validasi manusia. Mengapa manusia butuh validasi? Menurut teori Looking Glass Cole mengatakan identitas kita itu dibentuk dari bagaimana kita percaya orang lain melihat kita. Validasi eksternal itu mempengaruhi citra diri. Sebenarnya ini merupakan kebutuhan normal. Validasi itu membantu perkembangan sosial. Tapi resikonya bila berlebihan akan memicu ketergantungan emosional, bahkan bisa membuat keputusan yang salah. Misalnya menimbulkan sifat yang ujub, sombong, bahkan dusta. Nah, nilai-nilai ini akan merusak hubungan manusia dengan Allah. Bahaya nggak sih mencari validasi dari manusia? Nah, ketika manusia mencari validasi, dia ingin menjadi pusat perhatian. Nah, ketika seseorang sudah ingin menjadi pusat perhatian, maka dia bisa mengorbankan kebenaran sehingga jauh dari integritas dan itu akan menimbulkan perilaku yang rusak. Misalnya dia akan rela berbohong atau bahkan menjatuhkan orang lain hanya untuk mendapatkan pengakuan. Padahal dalam dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda melalui hadis riwayat Muslim yang menyatakan dengan tegas terhadap sikap sombong, tidak masuk surga orang yang hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Dan ayat yang terkait adalah dalam surat An-Nahl ayat 23 Allah mengatakan, Allah tidak menyukai orang yang sombong. Teman-teman semua, validasi manusia itu bukanlah tolak ukur akhir. Nah, kita harusnya mencari validasi hanya dari Allah. Allah itu mengetahui setiap niat dan amal perbuatan kita. Ketika kita berniat untuk mencari ridhonya, pahala dan konsekuensi spiritual akan menjadi nyata. Bukan hanya sekedar tepuk tangan dari manusia saja. Maka fokuslah pada ridho Allah, bukan sorotan dari dunia. Nah, ada beberapa ayat Al-Quran
yang dengan tegas menyatakan tentang validasi ini dari Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 25 mengatakan, ingatlah mereka yang mengharap perjumpaan dengan Allah. Teman-teman, dengan Allah itu sangat pasti. Maka yuk sama-sama kita kejar validasi dari Allah. Lalu dalam Quran Surat Al-Kahf 110, janganlah mengikuti apa yang tanpa ilmu. Nah, di sini menegaskan bahwa kebenaran itu hanya dari Allah, teman-teman. Ayat-ayat ini mengarahkan kita mengejar pengakuan dari Allah sebagai ukuran utama kesuksesan spiritual. Lalu dampak positifnya apa ketika kita mengejar validasi Allah? Hati kita akan menjadi tentram, kita akan lebih sedikit cemas karena opini publik, kita lebih fokus pada akhirat dan hubungan kita kepada Allah. Lalu yang kedua, mencegah sifat ujub. Kita akan menjadi rendah hati karena tahu hanya Allah yang menilai secara sempurna. Dan yang ketiga, kita akan istiqomah dan ikhlas karena semua yang kita lakukan termotivasi hanya untuk mencari ridho Allah, bukan hanya pujian sesaat. Bagaimana praktik mengejar validasi Allah? Pertama, niat yang jelas. Mulai setiap amal kita niatkan ikhlas, lakukan hanya untuk Allah. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amal dan perbuatan bagaimana tergantung dengan niatnya. Lalu yang kedua, kita evaluasi diri. Ukur tindakan kita. Apakah tindakan kita sudah standar Al-Quran dan Sunnah, bukan like atau pujian. Dan yang ketiga, kita berdoa dan istiqomah. Mohon petunjuk dan kekuatan untuk istiqomah agar ridho Allah tercapai. Rabanians yang berbahagia, jadikanlah Allah sumber validasi utama. Karena validasi manusia hanya sementara dan rentan menipu. Dengan menjadikan ridho Allah tujuan utama, kita memperoleh keberkahan, ketenangan hati, dan kebahagiaan hakiki. Mari beramal ikhlas, lepaskan belenggu pengakuan dunia, dan raih kebahagiaan yang abadi. Bagaimana kita melakukannya? Pertama, perbaiki niat kita dan evaluasi tindakan kita hari ini. Yuk kita mulai, kita konsisten, dan selalu meminta ridho Allah. Rabanians yang berbahagia, suatu hari nanti like akan hilang. Followers juga pun akan hilang. Popularitas akan hilang. Tapi apa yang kamu lakukan karena Allah tidak akan pernah hilang. Allah akan mengingatnya, Allah akan membalasnya, dan Allah akan membahagiakanmu. Wallahu alam bisawab. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari pribadi Mislika. Sampai bertemu di Ramadan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.